Hai teman-teman, kita jumpa lagi. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman sekalian, hari ini saya akan coba sharing tentang 4 step dalam berbisnis di internet. Ya, apa saja hal-hal yang harus kita lakukan untuk memulai bisnis di internet. Teman-teman sekalian, sebetulnya berbisnis di internet dan bisnis konvensional hampir sama, hanya caranya saja yang berbeda. Jadi, yang pertama adalah tentu saja kita harus punya produk, ya, punya produk, pilih produk yang tepat, yang memang lagi in, lagi booming, lagi dicari oleh konsumen, dan bisa memberikan profit yang cukup memadai. Itulah produk yang tepat buat Anda. Bisa juga Anda menggunakan produk yang sekarang sedang Anda jual, apakah menjual pakaian, tas, sepatu, dan lain sebagainya. Itu juga bisa kita online-kan. Jadi hampir sama prinsipnya. Di bisnis internet juga harus ada produknya atau jasa yang kita jual. Hanya bedanya di internet produknya bisa tidak berbentuk fisik, artinya bisa berbentuk digital. Nah, ini keuntungan bisnis internet. Apa saja bisnis produk digital? Misalnya kita bisa jual e-book, ya, kita bisa jual tentang tutorial, tentang edukasi, kita bisa jual video tutorial, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali produk-produk yang digital, yang sifatnya digital, yang bisa dijual di internet. Jadi temukan dulu produk yang tepat yang ingin Anda jual, atau jasa yang tepat yang ingin Anda jual yang memang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, di internet juga ada banyak cara sebetulnya untuk mendapatkan produk yang tepat. Di antaranya adalah bisa dengan sistem affiliate. Artinya kita sendiri tidak memproduksi produk tersebut, tapi kita hanya sebagai pemasar saja. Istilah kasarnya sebagai calo. Jadi ada orang lain yang punya produk, ya, kita akan memasarkan produk tersebut. Bisa juga dengan sistem dropshipping. Jadi yang produksi orang lain, kita juga hanya memasarkan. Nanti yang kirim barang juga pabrik tersebut atau perusahaan tersebut. Kita nggak usah repot-repot kirim barang, kemudian bikin order pesanan dan sebagainya. Mereka semua yang akan menghandle-nya. Tugas kita hanya satu, yaitu memasarkan. Ya, teman sekalian, itu adalah step yang pertama. Pilihlah produk yang tepat. Ya. Kemudian yang kedua adalah kita harus membangun audiens atau calon-calon konsumen kita. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di beberapa waktu sebelumnya, kita harus membangun fanpage. Ya, fanpage itu tujuannya ya tidak lain adalah untuk membangun audiens kita, ya, follower kita, ya, orang yang suka sama kita itu akan berkumpul di situ, ya, di fanpage kita. Dan ingat, kita bukan membangun audiens di Facebook profile misalnya. Jadi saya contohkan untuk Facebook, bukan di Facebook profile tapi di Facebook fanpage. Ini beda sekali ya, seperti yang baru waktu saya jelaskan. Di Facebook fanpage memang ini diperuntukkan untuk berjualan, untuk berbisnis. Ya, jadi itu bisa followernya bisa lebih dari 5.000 bahkan sampai jutaan. Itu tidak masalah. Jadi kita harus build audiens sebanyak mungkin. Ibaratnya kita itu sedang membangun kolam ikan sendiri. Jadi kalau kita memancing, teman-teman sekalian, memancing di lautan luas dengan memancing di kolam sendiri, lebih enak mana? Ya, kalau lautan luas kita sebagai pemula misalnya, itu agak susah karena harus bersaing dengan orang-orang yang sudah berpengalaman dalam hal mancing, sedang kita mungkin belum pengalaman. Ini sama juga dengan bisnis. Kalau di lautan mancingnya itu lawan kita, waduh, raksasa semua ya. Ya, saya nggak usah sebut nama, banyak perusahaan online, ya, perusahaan retail online yang sudah malang melintang ya, modal mereka juga besar,
Nah, kalau bersaing di lautan luas, ya, apalagi mereka pakainya jala ya, bukan pancing lagi. Ini buat kita cukup sulit bersaing dengan mereka. Jadi kita harus bangun kolam sendiri. Ya, kolam sendiri, bangun audiens sendiri. Nah, inilah tempatnya, fanpage. Makanya kita harus membangun fanpage. Ya. Kemudian setelah itu yang ketiga adalah setelah kita ada fanpage, ya, seperti yang pernah saya sampaikan, kita harus rawat kolam-kolam itu atau ikan-ikan yang ada di dalam kolam kita. Jadi kalau kita sudah bersusah payah membangun kolam, kemudian mendatangkan pengunjung ke fanpage kita, ya itu ibaratnya kita pelihara ikan, ya, tanda petik ya, ikan. Nah, ikan ini harus setiap hari dikasih makan, ya. Kita kasih makan, kita kasih konten-konten yang menarik, kita kasih value, ya, seperti yang kemarin sudah pernah saya sampaikan, ya, value-nya bisa berupa konten-konten yang menarik, bisa berupa teks, bisa berupa gambar, atau berupa video yang paling menarik sebetulnya. Jadi itu terus kita lakukan setiap hari, ya, kita posting mungkin 2-3 kali, ya, ada yang berupa gambar, ada berupa video yang valuable, ya, yang bermanfaat bagi audiens kita, ya. Jadi lama-kelamaan pasti audiens kita akan semakin banyak, ya, follower kita akan semakin banyak, itu ibaratnya ikan kita akan semakin banyak, ya. Nah, ini kita harus rawat mereka, kita harus berikan value kepada mereka. Nah, baru step yang terakhir, nah, kadang-kadang orang nggak sabaran langsung mau jualan terus di situ, ya, apalagi Facebook. Jualannya sebuah profile, ini bahaya teman-teman sekalian. Jadi jangan sekali-kali Anda sering-sering misalnya posting tentang produk di Facebook profile. Lama-lama Facebook Anda bisa di-ban sama Facebook, ya. Karena itu nggak boleh sama Facebook. Facebook nggak mau etalase fanpage Anda atau Facebook profile Anda itu penuh dengan barang. Dan harus diingat juga, orang berkunjung ke Facebook adalah sebenarnya bukan untuk membeli barang, membeli produk, tapi mereka ingin engage, mereka ingin fun, ya, mereka ingin bersosialisasi. Nah, itu kuncinya. Jadi jangan jor-joran jualan langsung di Facebook profile, tapi harus di fanpage. Itu pun nggak boleh terlalu sering. Jualannya nanti pakai funnel, ya. Nanti saya jelaskan di kesempatan lain. Jadi jangan terang-terangan jualnya di fanpage. Fanpage hanya untuk engage saja dengan audiens kita, ya. Tuh. Kemudian yang keempat, ya, setelah kita punya produk yang tepat, kemudian audiens kita juga sudah banyak, bisa ratusan, ribuan, puluhan ribu, ya, bahkan jutaan, kita sudah engage dengan baik dengan mereka, mereka sudah mengenal kita, dan sebaliknya, ya, sering berinteraksi. Nah, barulah itu saat yang tepat kita untuk menawarkan sesuatu, ya, selling to your audience. Nah, ini, ya, kita selling audience, tapi sellingnya pun juga nggak langsung di fanpage, ada caranya sendiri. Kita harus melakukan promosi nantinya lewat Facebook Ads, ya. Ini saya contohnya khusus di sini adalah lebih banyak ke Facebook, ya. Jadi bisnis internet di Facebook khususnya ini. Mungkin untuk medsos yang lain juga hampir sama, tapi untuk Facebook kita perlu untuk promosi adalah di Facebook Ads. Nah, itu nanti akan bisa menjangkau lebih banyak lagi, bukan hanya audiens yang ada di fanpage kita saja, tapi yang di luar fanpage kita itu juga terus akan kita jaring, akan kita tarik mereka sehingga mereka mau menjadi audiens kita, ya, mengunjungi fanpage kita. Nah, itulah teman-teman sekalian 4 step yang harus kita lakukan dalam berbisnis internet, ya, terutama bagi pemula. Jadi yang pertama harus kita tentukan dulu produk kita yang tepat, yang kita sukai, dan memang yang betul-betul produk ini bukan produk musiman, ya, jangka waktunya panjang, ya. Mungkin saya bisa kasih masukan produk yang seperti itu adalah misalnya produk edukasi, ya, ini semua orang butuh dan selamanya akan butuh edukasi. Yang kedua produk anti aging, ya, ini juga orang butuh, orang suka awet muda, orang nggak mau tua, ya, mereka ingin awet muda, ya. Produk perawatan tubuh ini juga akan berkembang terus. Dan yang ketiga adalah produk-produk yang bisa membuat make money online. Jadi dengan affiliate misalnya, atau dengan cara yang lain sehingga orang bisa make money secara online.
ya. Ini sangat menarik. Kemudian setelah itu kita harus build audience, ya. Kita membangun audiens kita sebanyak mungkin. Dan yang ketiga adalah kita engage dengan mereka, dan terakhir barulah kita menjual produk atau jasa kita kepada mereka. Demikianlah teman-teman yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman semua. Kalau bermanfaat silakan like dan share kepada teman-teman lain yang mungkin membutuhkan. Demikian dari saya, cukup sekian. Terima kasih dan sampai jumpa.